Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari bersama-sama kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan utama seorang hamba adalah berhasil memenuhi kehendak tuannya. Namun, apakah seorang hamba benar-benar bisa bahagia? Bagaimana mungkin seorang hamba yang hanya menuruti perintah, bisa merasakan kebahagiaan? Jika benar seorang hamba bisa bahagia, maka satu yang paling pasti adalah bahwa ia seorang hamba Allah. Tugas utama seorang hamba adalah melakukan perintah tuannya, dan tujuan hidup seorang hamba adalah menyukakan hati tuannya. Maka alasan terbesar kebahagiaan hamba Allah adalah seorang Tuan yang maha baik dan segala perintahnya yang penuh kasih. Perintah Allah itu benar, maka memberikan seluruh hidup untuk mengabdi Allah adalah menjadi orang benar, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Hamba Allah tidak mengambil tempat yang rendah dan jijik, melainkan tempat terhormat, karena seluruh hidupnya disandarkan pada kebenaran. Tuhan seringkali hadir dengan pengajaran yang aneh. Masakan menjadikan hamba sebagai contoh. Adakah sesuatu yang bisa dicontoh dari sosok hamba, sosok yang rendah itu? Sang Guru ingin kita mengingat bahwa kesetiaan merupakan keutamaan seorang hamba. Maka satu-satunya kehinaan hamba Allah adalah ketika ia tidak lagi melakukan kehendak Allah. Kegagalan seorang hamba Allah adalah ketika ia melukai hati Tuhannya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Maka hendaklah kamu tidak menjadi hamba yang mendua. Mengabdilah hanya kepada Allah. Sebab tidak ada seorang hamba yang mampu mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ketika kita mulai tidak mengindahkan Tuhan, bagaimana kita tidak melukai hatinya?
Marilah kita berdoa. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami mengabdi. Seluruh hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Biarkanlah kami senantiasa mengabdi-Mu dan melakukan kehendak-Mu, sehingga dengan menjadi hamba-Mu yang setia, kami dapat menyukakan hati-Mu sepanjang hidup kami. Dikau kami sembah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.